Apakah dosa zina orang yang sudah menikah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dirajam? Apa yang harus dilakukan pezina untuk bertaubat atau menebus kesalahannya? Bisa, insya Allah. Dengan bertaubat dosa apa lagi? Jadi apabila kita perhatikan syariat rajam dan lain-lain, ini benar-benar syariat yang Rasul sendiri, kalau kita perhatikan bab hudud nih, bagian rajam, cambuk gitu, ini Rasul sendiri buang muka darinya. Maksudnya apa? Kalau bisa jangan ngaku. Jangan ambil jalur ini, sudah cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kasus ini sampai ke hukum, ke orang penegak hukum, mau nggak mau kan harus ditegakkan kan. Sementara ini jahat, maksudnya ini adalah hal yang berat bagi hati manusia. Makanya Rasul tidaklah seseorang datang mengaku kepadanya zina kecuali buang muka kan. Maksudnya apa? Aduh jangan ngadu. Kalau ngadu akhirnya mesti di Itu maknanya. Maknanya apa? Sudah bertaubat saja kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku. Kalau sudah sampai ke ranah hukum, ke para penegak hukum, mau nggak mau mesti didirikan hukum Allah. Coba kau diam-diam. Iya, emang begitu. Mau dosa segede apa lagi? Nggak ada yang nggak diampuni. Nggak ada dosa yang nggak diampuni. Ustaz, semua dosa diampuni kecuali syirik. Bohong, syirik diampuni. Syirik diampunin. Lah sahabat dulu bukannya nyembah batu itu pada. Syirik nggak? Ini syirik beneran nih, syirik yang di Arab, bukan syirik di kita. Syirik di kita bahkan dia syirik aja sama aneh. Itu S, ini syirik. Begitu ya? Tayyib sahabat dulu yusyrikun, syirik nggak? Kemudian jadi apa? Berarti syirik diampuni? Diampuni. Jangan katakan semua dosa diampuni kecuali syirik. Bikin mati orang yang mau semangat taubat kalau gitu. Semua dosa diampuni kecuali syirik apabila orang yang melakukan kesyirikan mati dalam keadaan syirik. Nah, ini maksud kalamullah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah rahimahumullah, Ibnu Qayyim bilang, ini maknanya Allah mengampuni kalaupun nih hamba belum minta ampun. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalaupun nih hamba belum minta ampun. Apalagi kalau hamba yang enggak minta ampun saja bisa jadi Allah ampuni dengan rahmatnya. Tahu pelacur yang memberi minum seekor anjing? Hah? Tayyib, ada cerita nggak dia tobat? Terus apa yang terjadi? Allah ampunin. Kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Asal jangan dosa si syirik yang dibawa mati. Itu maknanya demikian. Apalagi kalau dia minta ampun, mau zina lagi, nggak apa-apa. Tubu ilallah. Yani nggak usah didirikan rajam, nggak mesti. Bagaimana caranya bertaubat gimana? Ada sholat 2 rakaat itu yang di Abdullah ibn Amr ibn As. Ma min abdin adnaba dhanban, thumma yaqumu fayuhsinu tuhura, thumma yusalli raka'ataini fayastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Tidaklah seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia sempurnakan bersuci, kemudian dia berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun pada Allah di situ, kecuali pasti Allah ampuni baginya. Itu. Kemudian apa? Sesali dosa itu, tekadkan untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat-syarat taubat. Kemudian apa? Sempurnakan hal-hal yang wajib, tambahkan dengan amal-amal sunnah. Hadiri kajian-kajian ilmu yang di situ dihadiri para malaikat. Insya Allah seperti yang kita lakukan sekarang. Dihadiri malaikat, didoakan rahmat, didoakan ampunan bagi orang-orang yang menghadirinya. Cari sebab-sebab pengampunan. Yang dengan itu, bukankah Rasulullah SAW berkata, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya pahala-pahala yang ada ini akan menghapuskan dosa-dosa yang berlalu. Bangun di tengah malam, di sepertiga malam, waktu ijabah, ketika Allah Subhanahu wa taala nazala ila sama'id dunya, turun ke langit ketiga, langit bumi. Allah turun ke langit bumi dari arsy. Allah turun ke langit bumi dan berkata, Man dzalladzi yatubuni fa'atubulah. Mana yang mau bertaubat kepadaku, mari aku terima. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirulah. Mana yang mau minta ampun padaku, sini aku ampuni. Mana yang mau minta berdoa kepadaku, mari aku kabulkan. Tuh, di sepertiga malam, bukan bangun terus nonton bola.
Belum bertaubat kau kalau begitu. Ya. Sayangnya kaum muslimin ini akhirnya lebih menghafal para pemain bola yang kafir daripada nama para sahabat. Ih, serem. Allah. Iya gak? Lihat ya, bocah-bocah kaum muslimin tanya, "Tayyib, manusia terbaik setelah Rasul Abu Bakar. Siapa nama aslinya?" Dia nggak tahu tuh. Manusia paling banyak meriwayatkan ilmu dari Rasul. Siapa? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Dia nggak tahu. Coba ditanya kiper MU. Dia hafal itu. Nama pemain favoritnya dia absen. Di luar kepala dia absen. Kafir dia hafalin. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah." Seseorang nanti akan bersama dengan siapa yang dia idolakan di hari kiamat. Ya, sejajar deh tuh sama pemain bola. Semoga para wasit itu bisa menghentikan malaikat mengazab mereka. Ma'adzallah ya akhi. Sampaikan ini kepada adik kita, kepada saudara kita, anak kita. Matiin TV, udah buat apa TV di rumah?